Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yaya yang saya hormati dan Allah muliakan, dan mudah-mudahan semua jamaah dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Yang pertama saya tanyakan kepada Buya, di desa kami ada orang pendatang, ya, bikin rumah, bikin perusahaan, lalu bikin masjid. Bikin apa? Bikin masjid. Oh, ada orang bikin masjid. Ada orang pendatang bikin rumah dan bikin masjid, termasuk asapnya. Lalu masjid ini dipakai Jum'ah dengan jamaahnya dari pendatang. Masjid ini sekitar 400 meter radius meter dari masjid jami di desa. Ini tanpa koordinasi dengan desa, dengan ulama. Ini kami mohon pandangan, mohon solusi dari Buya, baiknya gimana? Nah, yang kedua, ini Cukup. ada Satu aja cukup. saja. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hukum membuat masjid. Membuat masjid boleh-boleh saja, akan tapi ada adab dan tata krama. Apalagi digunakan untuk sholat Jumat. Apalagi di lingkungan orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Makanya membuat kebaikan itu sendiri harus ada pembimbing. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Bukan mentang-mentang Anda orang kaya lalu Anda membuat masjid. Dan masjid hendaknya harus wakaf. Karena tidak wakaf tidak sah dan tidak jadi masjid. Nah, masjid harus sudah diwakafkan dan diberesi urusan wakafnya. Jangan sampai bapaknya mati nanti diwaris, masjidnya dijual, besok jadi diskotik nanti. Na'udzubillah. Nah, kalau kita ingin membangun masjid sendiri, hendaknya berkomunikasi dengan orang yang ada di kiri kanan tersebut, apakah bakal dibuat Jumat atau tidak. Sebab di dalam mazhab Imam Syafi'i ada aturan masalah sholat Jumat. Kemudian jangan sampai kita itu datang ke tempat yang baru itu membuat tidak nyaman sebagian orang, termasuk tokoh masyarakat. Apalagi nanti kadang datang dengan akidah yang aneh, itu diusir saja. Karena merusak. Akidah sama saja harus adab dan tata krama. Tidak bisa seenaknya kita bangun masjid, harus ada tata krama. Tujuannya adalah biar terjalin ukhuwah di situ. Baik, kemudian setelah membuat harus ada komunikasi yang baik supaya tidak terjadi permusuhan. Dan tidak semua masjid untuk sholat Jumat. Barangkali membangun masjid hanya bisa menjadi wakaf, kemudian bisa iktikaf di dalamnya, biarpun tidak digunakan untuk sholat Jumat, mungkin. Kemudian jika suatu ketika dibutuhkan untuk sholat Jumat, ini bagaimana? Karena memang komunikasi baik, nggak ada masalah. Lalu ingin menggunakan masjid tersebut untuk sholat Jumat. Ini berbeda, ini masalah hukum ya, sholat Jumat. Ini masalah hukum tentang sholat Jumat. Beda tentang masalah bangun masjid tadi setelah selesai. Jadi bangun masjid harus adab dan tata krama. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum sholat Jumat, kita lanjutkan dari masalah masjid. Kalau Anda tiba-tiba menemukan orang yang tidak beradab dan tidak punya tata krama, orang datang dengan itu semua, tidak boleh Anda jadikan musuh orang tersebut. Sudahlah, pun dia sudah membangun masjid, kita rangkul saja bagaimana baik-baik. Ini adab kita juga. Jangan mentang kurang ajar mengantap permusuhan. Berarti ada kedengkian di hati kita, jangan-jangan. Jadi pun dia sudah bangun masjid, dia keluar duit, apa? Memang dia sudah salah dari awalnya, tidak komunikasi, seenaknya sendiri. Yuk kita gandeng baik-baik. Kita rangkul semuanya untuk buat program. Jadi kita gunakan masjid tersebut untuk kegiatan agama, keagamaan, mungkin untuk madrasah, untuk sekolah, untuk Quran dan seterusnya. Jadi tidak menjadi musuh kita. Dan kita tidak perlu memusuhi siapapun. Ini adab kita juga. Jangan sampai kesalahan dibalas dengan kesalahan. Berarti kita sama dengan dia, sama-sama tidak punya adab. Sudah dia bangun masjid, alhamdulillah berapa miliar, 400 meter, gede 400. Lumayan, itu mungkin sampai nilainya 600 jutaan itu. Udah, segitu lumayan, alhamdulillah duitnya untuk itu sudah kita gunakan untuk kebaikan. Baru nanti program kita bisa seiring, tidak bertentangan dengan program tempat kita. Termasuk kalau seandainya dia akidahnya mulai miring-miring begitu, sekarang banyak orang yang gampang miring pecinya itu. Gara-gara haji sekali, umroh 2 kali, ke bawah sama orang berubah. Ini memang model macam-macam. Nah ini kalau sudah mulai miring-miring begitu, kita luruskan dengan cara yang baik tadi. Akidah yang benar, maka terjaga. Kalau kita memusuhi dia, lihat dia semakin jauh. Dan bukan akhlak gitu. Akhlak kita bukan musuh, orang kafir saja tidak boleh kita musuhi, bagaimana dia orang yang ahli sujud. Tidak boleh kita merasa tersinggung dan sebagainya. Lah itu berarti kita yang belum benar.
Saya nih kiai di sini nggak diperhatikan, nggak minta izin sama saya. Duh, ngapain Ustaz kok begituin? Nah, ini kita juga jelek. Kita sudah lapang, oh Masya Allah. Pun dia sudah seperti itu, kenapa saya harus mendengki dia? Datangi, Assalamualaikum, kita datangi. Kalau yang nggak datang, Assalamualaikum, saya datang. Pak, ini masjid Masya Allah. Biaya banyak, harus kita buat program yang banyak. Ayo sekarang kita padukan dengan program yang ada di masjid sana supaya tidak bertentangan. Mungkin, bagaimana? Mungkin putra sana, putri sini atau sebagainya. Baru setelah ada komunikasi baik, nanti bakal sholat Jumat atau tidak sholat Jumat baru akan berjalan. Jadi tetap itu loh ya. Jadi kita akhlak mulia itu harus kita pakai. Adapun masalah melakukan sholat bagi orang mukimin, memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang mukim bukan orang mustautin. Orang mukim yang bakal meninggalkan tempat tersebut tidak bisa termasuk dalam bilangan 40 yang dianggap sholat Jum'ahnya. Maka ini banyak masalah kalau begitu. Dari yang sholat mukimin, orang pendatang yang sudah tinggal di situ punya rumah, itu adalah mustautin. Kalau pendatang pekerja lain. Kalau pekerja dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak sah, dan dalam mazhab Syafi'i harus 40 orang. 40 orang kaum laki-laki yang ahli tinggal di situ. Rumahnya di situ dari 40 orang. Tapi mungkin ada sebagian orang yang melakukan itu semuanya, tidak cukup 40 orang dari penduduk asli atau penduduk yang asli tinggal di situ, semuanya pendatang atau mungkin pegawai. Bagaimana dengan ini semuanya? Baik, untuk menjaga kemaslahatan memang semestinya tidak perlu diadakan di situ. Biar diadakan masjid pusat tadi yang sudah baik. Tapi kalau ternyata mungkin karyawan banyak, ini kita juga sampaikan fatwa para ulama tentang sholat di pabrik dan sebagainya, sholat Jumat di tempat-tempat tersebut. Sudahlah kalau hal yang demikian itu. Kalau kita pakai madhab Imam Syafi'i, tidak akan sah. Kalau kita kembali kepada madhab yang lain, begitu mudahnya. Kita pindah kepada madhab lain untuk memberikan fatwa kebenaran, agar mereka kenal sholat Jumat. Apalagi di pabrik-pabrik. Sebab di pabrik itu nggak ada sholat kalau memang tidak diupayakan semacam itu. Memang dalam madhab Syafi'i tidak sah. Akan tapi kan madhab kita kan bukan madhab Syafi'i saja. Loh tapi kan kita orang Syafi'i. Ya sudah, ente ustadznya belajar selain madhab Syafi'i dalam bab ini saja agar sah sholatnya orang awam semuanya. Karena kasihan mereka orang punya pabrik. Kadang-kadang di mana pendatang di Jakarta di sebuah kantor mengadakan sholat Jumat dan sebagainya. Kalau kita kekeh dengan madhab Imam Syafi'i, apalagi madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya jika ada 2 masjid nggak sah itu nanti. Sementara ada dipikir masalahnya perlu yang kita pikirkan, keselamatan, kemudian ini perlu kita pikirkan sehingga kita perlu. Jadi kalau bagi ahli ilmu mudah yang demikian itu. Bahasanya oh ya sudahlah kalau begitu kita anggap sah saja sholatnya kelompok ini, kita belajar madhab lain agar disahkan. Termasuk madhab Imam Abu Hanifah tidak harus dengan 40, madhab Malik cukup dengan 12 orang mustautinin. Bahkan madhab Syafi'i Qul Khatib mengatakan cukup seperti madhab Imam Malik. Madhab Syafi'i punya pendapat seperti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga pernah belajar dari Imam Malik. Dan juga madhab Imam Abu Hanifah, bahkan mendapat madhab Imam Syafi'i juga ada seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian masalah istiton sendiri juga ada khilaf. Cuman ini adalah untuk memberi solusi sesuatu yang sudah terjadi. Cuman kita jangan membuat aneh-aneh. Jadi kalau kita melihat kenyataan semacam itu, yuk kita lapang. Fikih Islam itu luas. Jangan kekeh seperti itu, kaku sehingga terjadi permusuhan. Dan biasanya kekakuannya ini adalah muncul bukan karena murni dia membela madhabnya, bukan. Mungkin karena kedengkian juga mungkin. Jadi sederhana. Al-amila baca barangkali para ahli fikih, para asatid, kalau pengen Anda punya wawasan luas masalah ini, baca Sab'ah Kutub Mufidahnya Sayyid Alwi Mufti Makkah. Beliau mengajari kita bagaimana menyikapi hal-hal semacam ini. Dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, dan alhamdulillah kitab itu banyak dicetak hanya di Indonesia. Beliau seorang mufti yang sangat mengerti tentang problem-problem semacam ini. Bagaimana kita memanfaatkan fatwa Syafi'i? Bagaimana kalau kita harus memanfaatkan madhab yang lain? Itu dalam muqaddimah yang sangat perlu dibaca untuk para orang-orang yang sering bahtul masail, membahas tentang fikih-fikih dan seterusnya, untuk menyelesaikan perselisihan di antara umat berkenaan dengan masalah fikih. Yang penting jangan keluar dari 4 madhab. Tapi yang bisa memberikan fatwa ini tentunya orang yang belajar, bukan orang seenaknya sendiri. Nah, kalau sudah seenak sendiri nggak pakai rambu-rambu, kacau nanti. Baik, jadi seperti itu. Nggak apa melakukan sholat Jumat. Jika sudah ramai orangnya, biarkan sajalah. Kalau perlu kita jadi khotib di situ nanti kan begitu. Kemudian antara khotib ini dengan khotib situ, tak tahu dirada akrab, baik. Nanti pada akhirnya akan selamat semuanya. Sehingga kita tidak masuk dalam bab permusuhan. Tapi kalau orang membaca akidah sesat, menyesatkan, itu langsung diusir.
Itu kan tetangga kita, saudara kita, orang yang awam pengen buat masjid. Tapi kalau sudah kerjanya mencaci maki, bid'ah, mulai dari model orang yang kami sebutkan tadi, anti ahli bait, anti sahabat Nabi, mulai Islam yang ngaco, kemudian suka membenci ahli bait Arab, usir saja sudah kalau manusia seperti itu. Karena dia bakal jadi benalu di dalam daging kaum muslimin semuanya. Bakal menjadi duri dalam daging kaum muslim, benalu dalam tubuh umat Islam itu, perusak itu semuanya. Kita harus membedakan. Tapi ada orang awam semangat, kan? Ada orang kaya dia semangat untuk berbuat baik, bangun masjid. Kita rangkul. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.